Kamu belum waktunya, tapi kamu harus lihat ini dulu. Itu bukan mimpi, suaranya nyata, sangat dekat. Seperti ada yang berdiri tepat di samping telingaku, membisik dengan napas dingin yang menusuk tulang. Namaku Rani Fitriani, umurku 25 tahun. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran Darut. Wajahku dibilang cantik, kata orang. Tapi aku bukan orang yang suka menonjol. Justru aku lebih sering diam, mengurus rumah dan menjaga ibu yang sedang sakit. Sejak kecil, aku percaya bahwa dunia ini bukan hanya milik manusia. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa suatu hari aku sendiri akan terseret ke alam mereka. Semuanya bermula dari sakit aneh yang datang begitu saja. Tubuhku mendadak lemas tanpa sebab. Rasanya seperti masuk angin, tapi lebih dalam. Seperti ada energi asing yang menyelimuti tubuhku, dingin dan berat. Aku sempat berpikir ini cuma kecapean. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Aku sering melihat seorang wanita tua berpakaian lusuh berdiri di sudut kamarku. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi matanya selalu memandangku seolah menyimpan amarah. Tangannya menunjuk ke arah tubuhku, lalu mulutnya terbuka dan mengeluarkan darah hitam. Aku terbangun dengan napas tersengal. Di tubuhku muncul lebam-lebam hitam yang tak bisa dijelaskan oleh dokter. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Saat itu, aku baru selesai sholat Isya. Aku duduk memeluk sajadah berharap tubuhku membaik. Tapi tiba-tiba pandanganku kabur. Suara sekeliling menghilang dan tubuhku rubuh di atas lantai. Ketika aku membuka mata, aku melihat tubuhku sendiri tergeletak di bawah. Ada ibu yang menangis, ada adik-adikku yang panik. Tapi mereka tak melihatku. Aku mencoba menyentuh mereka, tapi tanganku menembus tubuh mereka seperti kabut. Aku menyadari satu hal. Aku sudah bukan bagian dari dunia mereka. Tubuhku masih di sana, tapi jiwaku entah berada di mana. Saat itu juga aku mulai mendengar suara lain. Bisikan-bisikan dari segala arah. Mereka bukan bahasa manusia, tapi aku bisa memahaminya. Suara itu mengatakan, "Belum waktunya kamu di sini. Tapi kamu harus tahu siapa yang mengirimmu ke ambang ini." Tahukah kamu, dalam Islam kita mengenal istilah ain. Pandangan iri yang bisa menyakiti, bahkan membunuh. Dan itu lebih nyata daripada yang kita kira. Kadang bukan mantra yang menyakitkan, tapi kebencian yang terus dipelihara dalam hati, itu bisa jadi jembatan bagi setan untuk menyusup ke dalam tubuh seseorang yang tak bersalah. Aku tahu ada yang tidak suka padaku. Seorang tetangga, Busri, sering melirik sini setiap kali aku lewat. Dulu dia pernah berujar, "Cantik itu cuma bikin banyak musuh, Neng." Aku hanya tersenyum saat itu, tak mau berpikir buruk. Tapi kini, dalam kondisi seperti ini, saat aku berdiri di antara dunia, aku mulai mengerti. Kebencian orang lain bisa jadi racun paling sunyi, perlahan-lahan menyusup ke dalam hidup kita, dan tiba-tiba semuanya hancur. Aku melihat diriku dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang aku koma, tapi aku merasa sangat sadar. Aku melihat semuanya, tapi tak bisa menyentuh, tak bisa bicara, dan tak bisa kembali. Aku mulai berjalan, entah kemana. Langkah kakiku ringan, tapi udara terasa pekat. Di kejauhan ada kabut putih, dan satu suara memanggil, "Rani, kamu belum selesai, tapi kamu harus melihat semuanya.
sebelum kamu kembali. Aku menoleh dan kulihat ada gerbang batu, tinggi, gelap, penuh ukiran seperti tulisan kuno. Di baliknya ada suara tangisan, dan aku tahu itulah awal dari alam barzah. Disinilah semuanya bermula. Sakitku bukan sekedar penyakit. Aku diseret ke tempat yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Bukan karena tubuhku lemah, tapi karena jiwaku menjadi target dari sesuatu yang lebih jahat dari yang bisa kubayangkan. Dan yang lebih mengejutkan, aku tidak sendiri di sana. Aku berdiri di depan sebuah gerbang batu yang menjulang tinggi, tak berdaun, tak berpintu. Ukirannya bergerigi, dipenuhi simbol asing yang berpendar samar. Udara terasa berat, lembab, seolah napas pun menolak keluar. Tapi aku tak merasakan tubuhku. Aku hanya merasa hadir. Di balik gerbang itu, samar-samar terdengar suara, bukan jeritan, tetapi isak tangis yang panjang dan menular. Saat kau dengar, kau pun ingin menangis, meski tak tahu kenapa. "Rani," suara itu memanggil lagi, tapi kini lebih dekat. Aku menoleh. Seorang perempuan muncul dari balik kabut. Ia berdiri diam, mengenakan mukena lusuh yang penuh tanah. Wajahnya tak asing, tapi aku tak bisa mengingat siapa dia. Ia menatapku tanpa berkedip. Matanya kosong, tapi alisnya gemetar. Seakan ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. "Kamu bisa lihat aku?" tanyaku, pelan. Ia mengangguk, lalu berbisik, "Kita sama. Aku pun dulu disakiti oleh yang sama." Aku tertegun. "Yang sama?" tanyaku, setengah berbisik. "Dia yang mengirimmu ke sini adalah orang yang juga mengirimku mati sebelum waktunya." Aku mulai merasakan sesuatu. Bukan takut, tapi ketidakpastian. Dunia tempatku berpijak ini tidak mengenal waktu. Tidak ada pagi atau malam. Hanya kabut yang menggantung tanpa arah dan bisikan yang datang dari berbagai sudut. Mereka bukan mengganggu, tapi meminta, memohon. Seolah roh-roh di sini haus, bukan darah, tapi keadilan. Wanita di depanku menunduk, tangannya gemetar, lalu ia membuka bagian leher mukenanya. Di sana ada bekas hitam melingkar seperti luka tali yang telah lama membusuk. Aku tidak mati karena umurku habis. Aku mati karena rasa benci yang dibiarkan tumbuh. Aku melangkah mundur, badanku bergetar. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyaku. Ia tersenyum miris. "Namaku Burumi. Aku pernah tinggal di seberang rumahmu. Mungkin kamu tak kenal, karena aku tak sempat dikenal. Aku pendatang, tapi aku pernah melihatmu, dan aku tahu siapa yang memelototiku tiap pagi." Ada satu hal yang tak pernah kita sadari, bahwa dosa membunuh tanpa senjata bukan hanya lewat tangan, tapi lewat hati. Benci, jika terus dirawat, bisa menjadi kendaraan makhluk jahat. Dan ketika niat buruk seseorang disalurkan dengan cara spiritual, hasilnya bisa lebih mengerikan dari pembunuhan biasa. Setiap hari aku lelah, bukan karena tubuhku, tapi karena dia terus mengirimkan racun lewat mimpi.
Sampai suatu malam aku tertidur dan tidak pernah bangun kembali. Bu Rumi memegang tanganku dan entah bagaimana dari sentuhan itu aku melihat sekelibat masa lalunya. Ia disakiti, dituduh, digosipkan, lalu pelan-pelan diasingkan. Lalu satu malam ia bermimpi dikejar ular, dan saat pagi menjelang, ia tak pernah bangun kembali. Aku mundur, ingin berlari, tapi tak tahu kemana. Tempat ini bukan dunia. Aku hanya bisa menutup mata dan mengucap dalam hati, "Ya Allah, lindungilah aku." Tapi suara doaku tak keluar. Suara hatiku terpantul kembali, kosong, seperti ruangan tak berdinding. Dan di saat itu, aku mulai sadar bahwa selama ini aku hanya tahu bagaimana berbicara, tapi belum tahu bagaimana benar-benar memohon. Bu Rumi lalu menatapku dalam-dalam dan berkata, "Kamu masih bisa kembali, tapi kamu harus sampaikan pesan. Jangan biarkan dia menyakiti yang lain. Dia tidak hanya akan menghancurkan tubuh, tapi juga menjerat jiwa orang-orang yang kamu sayangi." Aku ingin bertanya siapa yang dimaksud, tapi sebelum sempat aku membuka mulut, semuanya gelap. Gelap itu bukan seperti malam, bukan pula seperti memejamkan mata. Gelap ini terasa hidup. Ia menyelimuti pikiranku, mencengkeram jiwaku. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya sunyi yang mencekam seperti jurang tanpa dasar. Aku tak tahu di mana diriku, tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku belum mati. Perlahan dari kegelapan itu muncullah garis samar, seperti lorong panjang yang ditarik dari ujung bumi. Dindingnya tidak lurus, melengkung dan bergerigi, seolah dibuat oleh sesuatu yang tak punya tangan, tapi memiliki niat yang sangat jahat. Udara di sekitarku mulai berubah, tidak dingin tapi juga tak hangat. Hampa, aku berjalan, atau mungkin melayang, masuk ke lorong itu, mengikuti tarikan halus yang seperti menyeret, bukan memandu. Lalu aku mendengar suara, tapi kali ini bukan bisikan, suara tawa, tawa perempuan, pelan, nyaring, menyakitkan telinga. Aku menoleh, dan di balik celah gelap lorong itu, kulihat siluet seseorang duduk di atas kursi reot. Rambutnya terurai panjang, wajahnya tak terlihat, tapi suara tawanya aku kenal. Itu suara Bu Sri. Perempuan itu berdiri, melangkah keluar dari kegelapan, tapi langkahnya tak menyentuh tanah. Ia seperti melayang, tapi tak ringan. Ada beban besar yang menyertai dirinya, aura kebencian yang menyesakkan dada. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Dan saat dia berhenti di depanku, tiba-tiba wajahnya menyembul dari bayangan. "Kamu belum mati ya, Neng?" katanya sambil tersenyum miring. Aku memundurkan tubuhku, tapi lorong itu tak punya ujung. Tak ada jalan keluar. Aku hanya bisa berdiri, gemetar, menatap sosok yang seharusnya berada di dunia nyata, tapi kini hadir di tempat yang tak bisa dijelaskan oleh logika. "Kamu cantik, terlalu cantik. Makanya kamu harus tahu, dunia ini bukan untuk orang yang terlalu bersinar." Bisiknya pelan tapi menusuk. Aku memejamkan mata. Bacaan doa kulantunkan dalam hati, tapi suara itu tak kunjung hilang. "Jangan takut, aku belum mati, tapi aku punya kunci masuk ke sini," katanya dengan nada mengejek. Bu Sri bukan ruh,
tapi ruhnya sudah kotor sebelum mati. Dalam banyak kitab disebutkan bahwa dosa hati, iri, dengki, dendam lebih mudah menjadi jalan masuk bagi setan daripada dosa fisik, karena ia tumbuh diam-diam tanpa diketahui, tidak terlihat, tidak terdengar, tapi ketika disalurkan lewat amalan salah, ia berubah menjadi racun yang bisa menembus ruhani. Aku mulai sadar, Busri bukan sekadar manusia biasa yang membenciku karena kecantikan. Ia adalah wadah dari amarah gaib, tempat jin-jin dengki menetap karena hatinya tak pernah lapang. Lorong itu mulai bergetar, kabut menyelimuti sekeliling, dan di balik suara tawa Busri muncul suara lain, suara lirih memanggil namaku dengan panik. Rani, Rani, bangun, tolong jangan tinggalin kami. Itu suara ibuku. Suara itu menusuk kesadaranku seperti cahaya dari kejauhan. Aku mulai goyah. Dunia hitam ini mulai pecah, seperti cermin yang retak dari dalam. Busri menatapku tajam. Kalau kamu kembali, kamu akan menyesal. Dunia tidak akan mempercayaimu. Tapi kalau kamu tinggal di sini, kamu akan melihat segalanya. Tanganku mulai memudar. Kakiku seperti ditarik dua arah. Satu oleh suara ibuku, satu lagi oleh lorong yang masih terbuka lebar. Dan saat aku nyaris terjatuh ke dalam kegelapan itu, Allahu Akbar, astagfirullah. Terdengar suara adik laki-lakiku sedang mengumandangkan azan di samping ranjang rumah sakitku. Tiba-tiba, lorong itu hancur. Sosok Busri menghilang, dan aku seperti terlempar dari dunia itu. Aku terbangun, tapi tubuhku kaku. Lidahku keluh. Aku tak bisa berbicara, tapi air mataku mengalir. Jiwaku masih setengah di sana. Dan satu hal yang membuatku menggigil, aku masih bisa mendengar tawa Busri di kepalaku. Suara ketukan keras itu seketika membuat tubuhku kaku. Itu suara yang sama seperti dalam mimpiku tadi malam. Bisikku lirih. Suamiku, Pak Arfan, menoleh pelan ke arahku. Wajahnya pucat. Kita gak pernah kedatangan tamu jam segini, Ulia. Ini aneh. Dengan langkah berat, kami mendekati pintu. Tapi sebelum membukanya, Pak Arfan mengintip lewat lubang kecil. Ia langsung mundur 2 langkah sambil menggenggam tanganku erat. Jangan buka, itu bukan manusia biasa. Aku panik. Kenapa? Dia berdiri tapi kakinya gak menapak lantai. Dan wajahnya gelap seperti kabut, tapi tubuhnya perempuan. Detik berikutnya, lampu ruang tamu berkedip hebat. TV menyala sendiri, menampilkan siaran statis yang berbunyi nyaring. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah dapur. Lalu, kami mendengar bisikan. Pelan, tapi jelas. Cantik tak selalu jadi berkah, Ulia. Aku menggigil. Itu suara yang sama seperti dalam mimpi saat aku dikubur hidup-hidup. Pak Arfan menarikku masuk ke kamar. Kami mengunci diri, membaca surat-surat pendek dengan terbata-bata. Tapi suara langkah itu masih terdengar, perlahan tapi pasti mengelilingi rumah. Tension meningkat. Keesokan paginya, kami panggil Ustadz Soleh. Ia memeriksa rumah, dan begitu masuk ke ruang tamu, beliau langsung menutup hidung. Kalian cium gak bau ini? Aku mengangguk. Bau busuk banget, seperti bangkai. Ustadz Soleh memeriksa sudut rumah, dan di balik vas besar dekat rak buku, ia menemukan segumpal kapas, rambut rontok, dan foto wajahku yang hangus separuh. Itu media kiriman santet, Mbak, kata beliau serius. Dan ini sudah level berat,
Yang mengirim ini bukan dukun biasa. Ini ilmu hitam warisan leluhur. Aku lemas. Tanganku gemetar. Dan di saat itu juga aku sadar. Wanita berkerudung hitam dalam mimpiku adalah dia. Tetangga baruku yang selalu menatapku sinis. Bukarni. Seketika ingatan kembali ke 2 bulan lalu. Bukarni pernah berkata dengan sinis di pengajian, "Cantik boleh, tapi jangan terlalu merasa tinggi di mata manusia." Saat itu aku hanya tersenyum, menganggapnya sekadar komentar biasa. Tapi ternyata kalimat itu adalah peringatan atau mungkin ancaman. Fakta mengejutkan. Saat Ustadz membakar benda kiriman itu, asap hitam mengepul ke langit-langit dan membentuk wajah. Wajahku sendiri tapi hancur dan penuh ulat. Ustadz langsung membaca doa lebih keras. Ini bukan sekedar santet karena iri. Ini kiriman yang ingin mengambil jiwamu, menggantikannya dengan sosok yang menyerupaimu. Aku terdiam. Jadi, selama aku mati suri, bukan aku yang hidup di dunia ini. Ustadz Soleh mengangguk. Ada kemungkinan sosok yang selama ini dilihat orang bukan dirimu, tapi makhluk yang menjelma menjadi kamu, sementara jiwamu masih tertahan di antara alam. Twist ini membuatku tersentak. Aku memegang dadaku, terasa berat, seperti bukan milikku. Dan di malam harinya, aku bermimpi kembali. Tapi kali ini bukan dikubur. Aku berdiri di depan rumah Bukarni. Dan dari dalam terdengar suara tangisan anak kecil yang memanggil namaku. Padahal aku tak punya anak. Suara lirih Bu Yati yang terdengar memanggil-manggil namaku dari luar jendela seakan menjadi gema terakhir yang kudengar sebelum semuanya berubah menjadi gelap pekat. Tidak ada langit, tidak ada tanah. Aku seperti melayang di antara 2 dunia. Tapi yang paling menyakitkan, aku sadar, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Aku masih mati. Tubuhku tergeletak di ranjang rumah sakit, dingin dan tak bernyawa. Namun jiwaku berdiri di sudut ruangan, menatap diriku sendiri yang hanya menjadi jasad tak berdaya. Aku menangis, tapi tak ada suara. Aku menjerit, tapi tak satu pun manusia mendengar. Di dunia yang tak bisa dijelaskan ini, aku dipertemukan dengan sesuatu yang selama ini hanya aku dengar dalam cerita rakyat dan kitab-kitab lama. Ruh-ruh yang terperangkap karena belum tuntas urusannya di dunia. Salah satunya adalah perempuan tua berkerudung sobek dengan bola mata merah menyala. Kamu belum selesai. Kamu harus pulang, tapi hanya jika kamu rela. Katanya dengan suara parau menggores batinku. Aku terkejut. Rela apa? Perempuan tua itu menunjuk ke arah bayangan seorang wanita yang wajahnya samar tapi auranya sangat kukenal. Dingin, iri, dengki. Itu Buna, tetanggaku sendiri. Dia yang mengirimkanmu ke sini. Tapi selama kamu menyimpan dendam, kamu akan tetap di antara hidup dan mati. Ujar sosok itu sambil menatapku tajam. Tubuhku bergetar. Aku tidak ingin memaafkan dia. Aku ingin keadilan. Aku ingin balas dendam. Tapi saat itu pula aku menyadari bahwa amarahku malah mengikatku lebih kuat dalam kegelapan. Aku tak bisa kembali ke dunia karena hatiku sendiri menolak cahaya. Di saat itulah muncul sebuah cahaya putih. Sosok almarhumah nenekku hadir, memanggil dengan lembut, "Imel, sayang, hidup itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal keikhlasan. Jika kau ingin kembali, lepaskan.
Ampuni dia, serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Aku menangis, sungguh aku menangis, tapi bukan karena sakit, melainkan karena aku sadar selama ini aku hidup dengan terlalu banyak beban hati, dendam, rasa takut, keinginan untuk terlihat sempurna di mata orang lain, termasuk pada Buna. Episode ini bukan hanya tentang sakitnya disantet dan mati suri. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, bahwa jiwa kita bisa terpenjara bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri. Hook yang membuka episode tadi telah membawa kita masuk ke perenungan yang lebih dalam. Tensionnya adalah pertarungan batin email antara dendam dan keikhlasan. Value-nya, penonton diajak melihat bahwa kesembuhan bukan hanya fisik, tapi juga rohani. Dan sebelum semuanya berakhir, ada satu twist yang membuat jantungku berhenti sesaat. Ketika aku mengikhlaskan dan memaafkan Buna dalam hati, aku mendengar teriakan panik dari dunia nyata. Dia gerak, dia gerak. Lalu samar-samar suara tangisan ibu memanggil namaku. Suara itu nyata. Tiba-tiba saja kabut hitam itu mencengkeram tubuhku dari segala arah, menghisapku kembali ke dalam kegelapan. Teriakanku tak terdengar oleh siapapun. "Tolong, aku mau pulang!" jeritku, tapi hanya gema yang kembali. Aku bangun di tempat asing. Hamparan padang tandus, langit kelam, dan angin yang membawa bisikan mengerikan. Di kejauhan, aku melihat sosok perempuan tua berpakaian compang-camping. Matanya kosong, tapi suaranya lirih berkata, "Kau bukan orang pertama, tapi mungkin kau yang terakhir." Aku ketakutan. Siapa dia? Apa maksudnya? Perempuan itu memperingatkanku bahwa alam ini bukan sekadar tempat orang mati, tapi penjara bagi mereka yang rohnya dikunci secara goib. Ia mengaku bernama Nyai Lintar, roh penasaran yang tak bisa kembali karena tubuhnya dulu dikubur tanpa maaf. Aku bingung dan sedih. Sudah 6 bulan aku mati suri. Namun setiap kali aku berusaha kembali ke tubuhku, ada bayangan hitam yang menghalangi. Nyai Lintar berkata, "Seseorang telah memagari tubuhmu dari dunia manusia. Bukan hanya karena iri, tapi karena dia ingin memindahkan khodam kecantikanmu ke tubuh anaknya." Aku gemetar. Jadi tetanggaku bukan sekadar mengirim santet. Dia ingin mencuri keberuntunganku, bahkan wajah dan cahaya dalam diriku. Waktu di alam ini tidak seperti di dunia nyata. Setiap detik di sini terasa seperti tahun. Dan perlahan-lahan aku mulai lupa siapa diriku. Namun di saat kritis itu, aku mendengar lantunan ayat suci, samar tapi penuh getaran cahaya. Seolah ada seseorang sedang meruqyahku dari dunia nyata. Tapi upaya itu gagal. Nyai Lintar menjerit kesakitan dan menghilang. Artinya, ruqyah itu belum cukup kuat. Aku duduk lunglai. Semua sudah kulakukan. Berdoa, melawan, memanggil Allah, mencoba pulang. Tapi tak ada satupun yang berhasil. Lalu, datanglah suara yang berbeda. Tenang, dalam, dan membawa kehanyatan. Seorang lelaki tua berjubah putih berjalan ke arahku sambil membawa tasbih. "Kau masih diberi satu pilihan, tapi hanya satu. Kau harus mengorbankan sesuatu." Aku terdiam. Apa maksudnya mengorbankan? "Bagian dari dirimu harus kau lepaskan.
Jika kau ingin tubuhmu kembali, tapi kau tak akan sama lagi. Suasana makin mencekam. Sekarang pilihannya hanya dua. Mengorbankan cahaya kecantikanku agar rohku bebas, atau tetap di alam ini sampai waktu dunia berakhir. Aku menangis. Selama ini aku bangga dengan wajahku, kulitku, auraku yang menawan. Tapi ternyata semua itu bisa membuatku kehilangan nyawa. Dan disinilah titik baliknya. Santet tidak hanya bisa melukai tubuh fisik, tapi juga mengunci roh agar tak bisa kembali ke jasad. Ini dikenal sebagai pemisahan ruh melalui media khodam warisan. Praktik langka yang hanya dilakukan oleh dukun tingkat tinggi. Dua cahaya itu mendekat perlahan, berpendar lembut, tapi menggetarkan jiwaku. Mereka bukan manusia, tapi sosok berjubah putih yang tak menampakkan wajah. Salah satu dari mereka berbicara, tapi bukan lewat mulut. Suaranya muncul langsung dalam pikiranku. Waktumu hampir habis, Lila. Pilihannya hanya dua. Kembali dengan beban atau pergi untuk selamanya tanpa bisa menuntaskan yang belum selesai. Aku menggigil, nafasku tercekat. Aku ingin bertanya banyak, tapi tak ada suara yang bisa keluar dari mulutku. Hanya air mata yang mengalir pelan, bercampur debu dari tanah gaib yang tak ku kenal ini. Mereka menunjuk ke satu titik di depan. Cermin besar, tapi bukan cermin biasa. Di dalamnya, kulihat diriku sendiri, terbaring kaku di rumah sakit. Ibuku tertidur di sampingku, menggenggam tanganku erat. Sementara di sudut ruangan, kulihat sosok Pak Randy. Mulutnya komat kamit, matanya tajam, bukan menatap tubuhku, tapi memandangi ruhku. Dia masih mengikatmu, Lila. Bukan tubuhmu yang dia incar, tapi wajahmu, kecantikanmu, dan semua cahaya dalam dirimu. Jika kau kembali tanpa memutus ikatan itu, kau hanya akan jadi boneka hidupnya. Aku pun terisak. Ternyata Pak Randy bukan hanya iri. Dia ingin mengambil auraku, ingin memindahkan karisma yang kupunya ke anak perempuannya yang sedang sakit. Aku hanya dianggap wadah, tubuh, bukan jiwa. Lalu, bagaimana aku bisa lepas? Dengan menerima penderitaan terakhir, kau harus menanggung mimpi-mimpi buruk dari semua santet yang pernah dikirimkan padamu dalam waktu semalam penuh. Cahaya di sekelilingku mulai memudar. Cermin itu pecah dan serpihannya masuk ke tubuhku. Rasa sakit luar biasa menerpa. Bukan seperti terbakar, tapi seperti ditalik kedua dunia berbeda dalam waktu bersamaan. Malam itu pun datang. Aku memasuki dunia mimpi yang bukan sekadar mimpi. Di sana, aku dikejar pocong dengan wajah ibuku. Dikelilingi ular hitam dengan mata merah menyala. Tanganku berubah menjadi batu. Nafasku seperti ditarik keluar dari dalam perut. Dan dalam setiap langkahku, ku dengar tawa Pak Randy bergema di seluruh penjuru. Tapi saat aku ingin menyerah, sosok yang selama ini hanya kulihat dari kejauhan muncul. Ayah, kamu harus hidup, Lila. Kalau kamu ingin hidup, jangan takut. Takut hanya membuat mereka menang. Ucapkan, aku milik Allah, bukan milik dendam manusia. Tanganku terangkat pelan. Meski tubuhku lemas, kata-kata itu terucap lirih. Aku milik Allah, bukan milik dendam manusia. Saat itu juga, semua mimpi hancur. Gelap berubah terang.
suara tawa Pak Randy berubah menjadi jeritan. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku mati suri, aku merasa seperti hidup kembali. Dan saat aku menoleh ke gerbang terang itu, sosok lelaki berjubah putih mendekat, membawa perintah yang membuat seluruh alam sana terdiam. Aku berdiri gemetar. Cahaya itu menyilaukan, tapi menenangkan. Namun, yang membuatku gentar adalah sosok berjubah putih yang kini berdiri hanya sejengkal dariku. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi dari suaranya, aku tahu dia bukan makhluk biasa. Dia adalah utusan. Utusan dari tempat yang tidak bisa aku tolak. Dengan suara berat tapi penuh kasih, dia berkata, "Kamu belum boleh tinggal di sini. Ada satu dosa yang belum kamu sadari. Dan satu tanggung jawab yang belum kamu laksanakan. Kembalilah." Jantungku seperti diputar balik. Aku berpikir keras, dosa apa? Bukankah aku sudah mengaku semuanya? Bukankah aku sudah berusaha jadi pribadi yang lebih baik? Lalu suara itu melanjutkan, "Kamu belum pernah memaafkan orang yang kamu benci. Kamu belum ikhlas. Dan itu mengikat arwah orang lain yang juga ingin bertobat." Barulah aku tersadar, sosok yang mengirimi aku Sanet, Bu Salwa tetanggaku yang iri itu, ternyata sudah lama meninggal dunia, tepat 3 bulan sejak aku koma. Tapi karena aku menyimpan dendam dan kemarahan padanya, ruh Bu Salwa belum bisa pergi. Ia terjebak, menjadi bayang-bayang yang terus bergentayangan dan bahkan ikut menyesatkanku saat aku mati suri. Aku menangis. Tiba-tiba di kejauhan, di sisi gelap alam itu, aku melihat sosok wanita renta berwajah lusuh. Ia menangis. Matanya bertemu denganku. Itu Bu Salwa. Dan disitulah aku mengerti. Mungkin santetnya dulu berasal dari iri hati, tapi dendamku yang terlalu besar juga membuat kami berdua sama-sama terperangkap. Akhirnya aku berdoa. Aku ucapkan dengan hati tulus, "Bu Salwa, aku maafkan semuanya. Aku ikhlas. Semoga ibu juga tenang." Saat kalimat itu selesai, langit di atas kepala Bu Salwa menjadi terang, dan ia pun menghilang perlahan-lahan dalam senyuman. Suara dari utusan itu muncul lagi. "Sekarang kau bisa kembali. Tapi jangan sia-siakan hidupmu yang kedua." Aku membuka mata. Tangisku pecah di rumah sakit. Semua orang histeris. Ibu jatuh sujud. Ayah memelukku. Sudah 6 bulan berlalu sejak aku koma. Tapi bagiku, waktu di alam sana terasa jauh lebih panjang. Kini aku sadar, hidup bukan hanya soal amal baik, tapi juga tentang keikhlasan dan memaafkan. Cerita ini bukan sekedar tentang mati suri, tapi tentang hati yang belum benar-benar sembuh. Kalau kamu punya seseorang yang kamu benci, cobalah maafkan. Mungkin itu akan menyelamatkan lebih dari sekedar hidupmu sendiri. Jangan lupa like, share ke temanmu yang pernah mengalami mimpi aneh saat sakit panjang. Dan tulis di kolom komentar, kalau kamu diberi hidup kedua, siapa yang pertama kamu minta maaf? Sampai jumpa di kisah horor religi selanjutnya. Wassalamualaikum.